Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7. Beliau menyatakan bahwa semua hasil penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu sebelum kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Adapun pusat pengumpulan dana itu disebut sebagai Baitul Mal yang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit disimpan di lembaga Baitul Mal dalam jangka waktu yang pendek hingga kemudian didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat. Adapun sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari zakat. Pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil pertanian, dan hasil peternakan. Kharaj, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan terhadap tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik, besarnya pajak ini ditentukan oleh 3 hal, yaitu karakteristik tanah atau tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi. Hums, yaitu pajak proporsional sebesar 20%. Jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara Islam. Penerimaan lainnya seperti kafaroh dan harta warisan dari orang yang tidak menjadi ahli waris. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dana Baitul Mal dialokasikan untuk penyebaran agama Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Seluruh alokasi dana Baitul Mal tersebut mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun catatan penerimaan dan pengeluaran secara keseluruhan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tercatat secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, di antaranya minimnya jumlah orang Islam yang mampu membaca, menulis, dan mengenal aritmatika sederhana pada masa itu. Sebagian besar bukti pembayaran dibuat dalam bentuk yang sederhana, baik yang didistribusikan maupun yang diterima. Sebagian besar hasil pengumpulan zakat hanya didistribusikan secara lokal. Berbagai bukti penerimaan dari berbagai daerah yang berbeda tidak umum digunakan, serta pada sebagian besar kasus harta ghanimah segera didistribusikan setelah terjadi peperangan. Hal ini menyebabkan tidak ada pencatatan. Namun demikian, tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem ekonomi yang ada pada masa Rasulullah tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam banyak kasus, pencatatan diserahkan kepada pengumpul zakat, dan umumnya setiap orang sudah terlatih dalam masalah pengumpulan zakat. Setiap penghitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menyita setiap hadiah yang diterima oleh para pengumpul zakat, sekaligus memberi teguran kepada para pengumpul untuk tidak menerima hadiah.